Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa tidak ada ibadah badaniyah yang kedudukannya begitu tinggi dalam syariat Islam ini yang melebihi ibadah sholat maktubah, sholat fardu. Sebegitu pentingnya dan strategisnya sholat ini sampai-sampai dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 82, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas seseorang dengan syirik dan kekafiran itu adalah dalam persoalan meninggalkan sholat. Maknanya ketika seseorang muslim dia meninggalkan sholat fardu, sesungguhnya ia berada dalam ambang batas kesyirikan dan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sebegitu pentingnya kedudukan sholat ini. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi kita menyabdakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalih sholatuh. Sesungguhnya perkara pertama kali yang kelak akan dihisab oleh Allah di hari kiamat itu adalah sholatnya dulu. Fa in soluhat faqad aflah wa anjah. Jika sholat fardunya ini bagus, benar, maka dia akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat, tapi jika sholatnya ini rusak, maka faqad khaba wa khasira, dia benar-benar celaka dan merugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi nomor hadis 413. Karena itu, di antara perkara yang wajib untuk kita khawatirkan adalah apa yang Allah sebut dalam Quran surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Nanti akan muncul setelah mereka, yakni setelah para nabi, satu generasi yang ditandai generasi ini salah satunya yang disebut pada ayat ini adalah adha'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan sholat. Maka wajib bagi kita mengkhawatirkan munculnya generasi yang dimana sholat sudah tidak lagi dianggap perkara yang amat besar dalam syariat ini. Saudaraku, jika orang yang sama sekali tidak sholat, sedemikian dahsyatnya ancamannya, bahkan batas iman, kesyirikan, kekafiran itu ada pada urusan sholat fardu. Maka yang juga harus kita khawatirkan, tak sedikit ternyata orang yang zahirnya mereka ini menegakkan sholat, tapi sholat mereka ternyata sia-sia. Pahalanya tidak Allah angkat. Sholat mereka menjadi satu sholat yang hanya berisi keletihan, membuang-buang waktu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dalam kajian kali ini izinkan ana mengangkat tema
yang ana beri judul 10 kelompok manusia yang sholat mereka akan menjadi sia-sia. Saudaraku, kalau ana menyebut 10 bukan berarti membatasi. Tapi 10 perkara ini adalah perkara yang mungkin sangat sering terjadi di antara kita. Kita memohon kepada Allah agar janganlah Allah menjadikan kita dari kelompok yang dimana kita telah letih menegakkan sholat, tapi ternyata sholat kita menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 10 kelompok ini, mana saja dan bagaimana penjelasan ringkasnya, inilah yang ingin ana jadikan pokok bahasan dalam kajian malam ini, insya Allah. Kita akan masuk langsung. Yang pertama adalah mereka yang masih suka datang kepada dukun, tukang ramal, lalu menanyakan perkara-perkara gaib kepada dukun atau tukang ramal itu. Apalagi jika diiringi dengan membenarkan perkataan dukun atau tukang ramal itu. Barang siapa yang betapapun dia sholatnya bagus, betapapun dia sholatnya khusyuk, tapi dia masih melakukan praktek-praktek semacam ini, maka na'udzubillah sholatnya menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, barang siapa yang berani mendatangi peramal, yakni yang suka menerka-nerka perkara-perkara gaib, fasa'alahu an syai', lalu dia bertanya kepada tukang ramal itu tentang perkara yang hendak ia tanyakan, maka lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Dengan sebab perbuatannya itu, Allah tidak sudi menerimanya sekali bertanya saja ke tukang ramal, dukun, dan sejenisnya, arba'ina lailah, 40 malam. Dalam satu riwayat 40 hari. Bayangkan, sekali kita berani datang ke peramal, dukun, nanya-nanya, coba-coba begitu tentang garis nasib kita, tentang hari baik, hari buruk, dan apapun. Sekali kita nanya, maka sholat kita 40 hari atau 40 malam tidak diterima oleh Allah. Betapa meruginya dan betapa menyesalnya. Ini jika orangnya tadinya sholat, biasa sholat. Bagaimana kalau yang jadi masalah sholatnya tidak, kedukunya rajin? Allahul musta'an, tentu kedudukannya lebih parah. Bahkan saudaraku, jika orang yang tanya ke dukun itu lalu meyakini si dukun atau peramal ini memang tahu urusan gaib yang hanya diketahui oleh Allah sebenarnya, maka dia bisa menjadi kafir kedudukannya. Bukan sekedar tidak diterima sholatnya saja, tapi seluruh ibadahnya bisa menjadi hangus. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini didukung oleh sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lain. Man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang berani mendatangi dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu ia membenarkan perkataan dukun itu. Dia menganggap ini dukun ini sakti, memang tahu benar perkara gaib, tahu. Dia meyakini si penanyanya ini, membenarkan ucapan dukun itu, dia yakini sebagai sebuah kebenaran, atau tukang ramal itu, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Tirmidzi 135, Abu Daud 3904 dan lain-lain. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' 5939 sahih. Makanya saudaraku, ana mengingatkan,
Jangan sekali-kali kita mendatangi dukun atas alasan apapun. Baik kita tidak membenarkan, hanya sekedar coba-coba, penasaran. Atau apalagi kalau sampai membenarkan. Menganggap dukun itu memang tahu perkara gaib. Sungguh kedua perkara ini sangat membahayakan akidah kita. Saudaraku, sekarang kita masuk orang yang sholatnya menjadi sia-sia yang kedua, yaitu mereka yang mengerjakan sholat tapi saat sholat tidak berupaya bersikap tumakninah, terutama saat ruku dan sujud. Kita tahu bersikap tumakninah teristimewa lagi saat ruku sujud. Yang dimaksud tumakninah adalah diam sejenak sampai tulang-tulang kita itu tenang pada posisi masing-masing. Jangan bergerak dulu sampai pas. Saat sujud, ya, punggung kita sudah lurus, ya. Saat ruku juga seperti itu, tidak buru-buru. Baru kita takbir, turun ruku, sudah i'tidal. Padahal belum sempurna. Posisi tulang kita belum tenang di posisi masing-masing. Demikian pula saat sujud. Maka sungguh keadaan ini akan menjadikan sholat kita sebetapapun tadinya sebagus akan menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, innar rajul la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang sholat tidak tanggung-tanggung sittina sanah, 60 tahun. Bayangkan, dia letih sholat 60 tahun. Tapi apa hasilnya? Ma tuqbalu lahu sholat. Dari 60 tahun lamanya dia sholat, tak ada satu pun sholatnya yang Allah terima. Mengapa? Apa sebab utama orang ini 60 tahun sholat, satu rakaat pun tidak ada yang Allah terima? Apa sebab utamanya? Maka dalam hadis ini Nabi kita kembali melanjutkan penjelasannya, yaitu la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Sebab orang ini boleh jadi rukunya benar, sempurna, tumakninah, tenang, tapi waktu sujud tidak tumakninah, asal aja. Baru nempel hidung sedikit langsung duduk di antara dua sujud. Atau kata beliau, wa yutimmu sujud, sujudnya benar, sempurna, nempel semua, hidung, kening, baik, sejenak berhenti dulu. Tapi wala yutimmu ruku, saat ruku dia tidak tumakninah. Baru ruku belum selesai sempurna, dia sudah i'tidal. Maka selama 60 tahun ada kata Nabi yang sholat model begini sampai Allah tidak menerima sholatnya sebarang rakaat pun. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf juz 1 halaman 288. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 347 dan dalam As-Sahihah 2535 mengatakan sanadnya hasan, seluruh perawinya dapat dipercaya. Saudaraku, tidak cukup di situ. Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sempat menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimma ruku'ah yankuru fi sujudih wa huwa yusalli. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabatnya yang dimana saat sholatnya ia tidak menyempurnakan punggungnya saat ruku, dan pada saat sujud ia bersifat mematuk. Yang dimaksud mematuk asal nempel. Baru sujud Allahu Akbar, belum sempurna, keningnya belum sempurna nempel, langsung duduk di antara dua sujud. Sujud lagi terlalu cepat, tidak ada tumakninah. Maka diumpamakan ini seperti yang mematuk, ayam yang mematuk, terlalu cepat. Maka melihat adegan yang seperti ini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengingatkan, lau mata hadza ala halihi hadhi. Kalau
orang ini mati dalam kondisi sholatnya masih seperti ini. Tidak ada tumakninah saat ruku. Tidak ada tumakninah saat sujud. Terlalu buru-buru. Maka mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matilah orang ini di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini riwayat Tobroni 3840 dan lain-lain. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Aslu Sifat Salat Nabi SAW juz 2 halaman 642 mengatakan sanad hadis ini hasan. Saudaraku, dari hadis ini kita tahu betapa celakanya orang-orang yang walaupun dia melakukan sholat, tapi dia tidak tumakninah, terutama saat rukuknya, saat sujudnya, terlalu terburu-buru, tidak berhenti dulu sampai tulangnya mengambil posisi masing-masing, maka na'udzubillah sholatnya menjadi sia-sia. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah sama yang seperti kedua, tapi spesifiknya orang yang saat sholat dalam posisi sujud tidak serius menempelkan kening dan hidung saat sujud. Saudaraku, ingat perkara ini bisa merusak fatal sholat kita. Ana memperhatikan betapa banyak saudara kita yang saat sujud kadang keningnya nempel, hidungnya tidak nempel dengan ketat di tempat sujud. Terkadang ada yang hidungnya nempel, keningnya agak mengangkat, tidak menempel ketat di tempat sujud. Ini bisa membatalkan sholat kita. Betapa tidak, kita tahu ada 7 anggota tubuh kita yang saat sujud harus nempel semua dengan ketat di tempat sujud kita. Hal ini berdasarkan satu hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintah oleh Rasulullah SAW saat sujud untuk menempelkan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh ini harus menempel semua. Tidak boleh ada yang terangkat. Nempel ketat di tempat sujud. Yang pertama alal jabhah. Yang pertama kening. Wa asyaru biyadih ala anfi. Saat menyebut kening, itu diisyaratkan sambil menunjuk hidung. Sebab kening dan hidung dianggap satu. Yang pertama, harus nempel ketat. Kening nempel, hidung pun nempel. Yang kedua, wal yadain, kedua telapak tangan harus nempel di tempat sujud. Berarti sudah 3. Kening, hidung dianggap satu. Telapak tangan kanan, kiri harus nempel. Enggak boleh terangkat salah satunya. Yang selanjutnya warukbataini, keempat dan kelima, yaitu kedua lutut. Lutut kita harus juga menempel ketat di tempat sujud. Dan yang terakhir, dan ini yang kadangkala juga banyak saudara kita yang tidak melakukan ini dengan sempurna, yaitu atrofil kodamain, ujung kaki kanan dan kiri. Terkadang kita saat sujud, ujung-ujung kakinya itu tidak menempel dengan penuh. Ada yang hanya jempolnya saja yang nempel, 4 jarinya diangkat. Banyak yang begitu. Atau salah satu kakinya ditumpangkan di kaki yang lain. Allahul musta'an. Padahal 7 ini, anggota tubuh ini wajib untuk ditempelkan dengan kuat. Ini hadis Sahih Bukhari 812 dan Muslim nomor hadis 490. Terlebih lagi masalah menempelkan kening dan hidung saat sujud dalam sholat. Sampai-sampai Nabi kita mengatakan la sholata liman la yusibu anfah minal ard ma yusibul jabin. Tidak ada sholat bagi orang yang saat sujudnya tidak meletakkan dengan kuat hidungnya ke tempat sujud sebagaimana halnya dia menempelkan keningnya ke tempat sujud.
Sebab banyak di antara kita tadi keningnya nempel di tempat sujud, hidungnya agak terangkat, tidak ditempelkan dengan kuat. Naudzubillah. Nabi menyebutnya la sholat. Tidak disebut sholat. Sebetapapun bagusnya sholat kita. Kalau kening atau hidung kita tidak menempel dengan ketat. Hadis ini riwayat Daraqutni 1304 dan lain-lain. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mursal. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah telah membicarakan panjang lebar hadis ini, bahwa benar hadis ini mursal, tapi hadis ini memiliki pendukung lain yang datang dari Ikrimah, sehingga hadis ini memiliki pendukung yang mausul bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini menjadi kuat. Penjelasan lebih lengkap silakan lihat di dalam kitab beliau Aslu Sifatis Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min at-takbiri ila salami ka'annaka taroha juz 2 halaman 733 sampai 734. Karena itu ikhwan, di antara peringatan yang diingatkan seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada kita semua adalah idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kamu sujud dalam sholat, maka fal yulziq anfah bil habib. Kata beliau, tempelkan hidungnya dengan ketat ke tempat sujud itu sekuat mungkin. Fa innallaha qad ibtagha dzalika minkum, karena inilah yang diperintahkan Tuhanmu kepada Anda. Ini lihat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah nomor riwayat 2688. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama juga banyak yang menyatakan bahwa siapa saja yang saat sujudnya tidak menempelkan salah satu di antara 7 anggota tubuh tadi, yaitu anak ulangi, kening, hidung 1, 2 telapak tangan kanan kiri 2, 3, 2 lutut kanan kiri 4, 5, ujung-ujung jari kaki kanan kiri 6, 7. 7 ini. Siapa yang salah satunya saja tidak nempel ketat, apalagi lebih dari 1. Maka berkata Imam Nawawi rahimahullah, "Lau ahol bi'udwin minha lam tasih sholat." Kalau ada orang yang sholat lalu tidak menempel pada tempat sujud salah satu saja dari anggota tubuh 7 tadi, maka tidak sah sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 208. Maka perhatikan hal ini saudaraku, jangan sampai kita lelah sholat, lalu sholat kita menjadi sia-sia dikarenakan kehilangan sifat sholat yang tadi disebutkan. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu kalau tadi terkait dengan saat posisi sholat, sekarang dari sisi yang lain, yaitu budak yang lari dari majikan. Anak belum berani mengatakan apakah posisi budak yang lari dari majikan ini sama dengan misal pembantu yang dia lari dari majikan tanpa udzur syar'i. Kedudukannya sama, sebab kalau di hadis ini disebut budak. Yang jelas dari sisi kesamaan, yaitu tidak bertanggung jawab setelah menerima dia kontrak perjanjian, ini yang membahayakan. Dalam hal ini Nabi kita pernah mengatakan salasatun la tujawizu sholatuhum adzanahum. Ada 3 kelompok yang sholat mereka tidak akan melampaui telinga mereka. Coba kita lihat di sini. Nabi menyebut sholat mereka tidak akan melampaui telinga. Apa yang dimaksud sholatnya tidak melampaui telinga? Maka Syekh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan, wa huwa kinaya an adamil qubul. Ini kiasan dari sholat mereka itu tidak akan diterima katanya. Jadi makna lainnya ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak akan diterima. Siapa saja? Maka yang di sini disebut al-abdul abid hatta yarji, budak yang lari dari majikan sampai ia kembali ke majikannya. Makanya ini jangan main-main. Ya, paling tidak bagi pembantu, kalau tidak ada udzur syar'i tadi yang lari dari majikan tanpa ada kezoliman apa-apa,
Ana khawatir bisa terkena keumuman makna hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang pertama. Ya, ada 3 kelompok. Tapi ini ana masuk dalam pembahasan ini, masuknya keempat yang tidak diterima sholatnya. Budak yang lari dari majikan. Lalu apa lagi? Yang kelima adalah istri yang tidur dalam keadaan suaminya marah, tidak ridho padanya. Dalil masalah ini adalah hadis tadi. Ketika Nabi menyebutkan ada 3 kelompok yang sholat mereka, itu keadaannya tidak melampaui telinga, tidak diterima. Maka di situ kemudian beliau menyebutkan salah satunya wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang dia melewati malamnya tidur sementara suaminya sedang dalam keadaan marah padanya. Maka wanita yang begini betapapun sholatnya bagus menjadi sia-sia ketika suaminya dalam keadaan marah, tidak ridho kepadanya. Tentu saja kemarahan suami ini yang menyebabkan istrinya tidak diterima sholatnya jika kemarahan dengan sebab-sebab syar'i. Kalau sekedar suaminya justru memerintahkan kemungkaran, istrinya tidak mau, suaminya marah, yaitu bukan tercelanya istri, itu dasar suaminya yang enggak benar. Atau kalau suaminya tidak paham, istrinya sedang sakit, dipaksa untuk melayaninya, suaminya walaupun istrinya misalkan untuk melayani suaminya, ya dia tahu istrinya sudah menyampaikan sedang sakit berat, ya suaminya maksa, walaupun suaminya marah. Tentu ini kalau hal-hal yang memang tidak ada ketidakberdayaan pada istrinya yang benar-benar syar'i, maka walaupun suaminya marah tentu insya Allah tidak menjadi masalah. Maka suaminya dalam hal ini harus mengerti. Ya, makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika mengatakan tentang hadis tadi bahwa tidak diterima sholat wanita yang melewati malam hari sementara suaminya dalam keadaan marah, beliau mengatakan wahadza idza kanat ghadbuha 'alaiha bihaqqin. Ini jika marahnya suami itu disebabkan alasan yang benar. Istrinya kondisi sehat. Ya, tidak ada uzur syar'i. Diajak suaminya katakanlah untuk melayaninya. Istrinya sekedar males doang, bukan alasan apa-apa, enggak mau, lagi males, tanpa ada alasan syar'i. Lalu suaminya marah, maka pada saat itu sang istri akan terkena laknat dan sholatnya tidak diterima. Lihat penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah itu dalam Mishkatul Masabih juz 4 halaman 109. Imam Ali Al-Qari rahimahullah mengatakan hadza idza kana as-sahhu li su'i khalqiha aw su'i adabiha aw qillati ta'atiha. Marahnya ini jika disebabkan suaminya buruk akhlaknya, adabnya buruk, bikin kesel suami, ya tidak taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Amma idza in kana sakhatu zawjiha min ghairi jazm fala isma alaihi. Tapi kalau ya sifat dari istrinya itu, kemarahan suami itu bukan karena alasan syar'i, maka tidak ada dosa bagi istri. Kata Imam Ali Al-Qari rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Mishkatul Masabih juz 4 halaman 109. Kesimpulannya, seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya marah dengan alasan yang kuat, ya, maka istri ini di samping mendapat laknat dari para malaikat sampai subuh, sholatnya pun na'udzubillah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kelima. Yang keenam, seorang imam, dia jadi imam sholat tapi jamaahnya, makmumnya tidak menyukainya. Ini dalilnya masih pada hadis tadi yang sama. Ada 3 kelompok yang tidak akan diterima sholatnya. Tadi sudah Ana jelaskan. Yang terakhir baru Ana sebutkan, istri yang tidur dalam keadaan suaminya marah.
Yang ketiganya terakhir disebut wa imamun qaumin wa hum lahu karihun, yaitu seseorang yang mengimami suatu kaum dalam keadaan kaumnya tidak suka kepadanya. Ikhwan, perlu ana jelaskan. Yang dimaksud tidak diterimanya imam yang begini itu, tidak disukai itu jika imamnya, para makmumnya ini benci pada imam karena imamnya misalkan ahlul bid'ah. Tapi kalau makmumnya yang awam benci pada imamnya yang sunnah, tidak diperhitungkan. Ya, jadi ini jika terjadinya makmumnya ini ya benci imamnya ahlul fasik, tukang minum khamr, imamnya ahlul bid'ah. Lalu makmumnya ini benci ke imamnya karena alasan agama syar'i. Baru imam yang begini dia sia-sia sholatnya. Tapi kalau makmumnya memang kebanyakan yang jahil dalam syariat, justru benci imamnya karena dekat sunnah, maka kebencian makmum tidak dianggap tentunya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Malik rahimahullah. Mengatakan karihuna li bid'atihi au fuskihi au jahlihi. Ini jika kebencian makmumnya itu dikarenakan imam ini suka berbuat bid'ah atau imam ini suka melakukan kefasikan-kefasikan. Ya tadi suka minum khamr, ya, atau ahlul bid'ah, atau sebetulnya imam ini jahil, orang nggak ngerti, cuma dia saking pengen eksis aja, maksain diri, bacaan Qur'annya rusak, tajwidnya nggak bener, ya, cuma kan ini dia maksakan sehingga imam-imam ini menjadi benci. Maka dalam kondisi semacam itu, imam yang begini, naudzubillah, sholatnya sia-sia. Lihat penjelasan ini dalam Tuhfatul Ahwazi juz 2 halaman 288. Sekarang kita masuk kelompok ketujuh yang sholatnya sia-sia, yaitu dua orang yang saling putus hubungan persaudaraan. Baik dua orang ini punya hubungan darah atau sesama muslim walaupun tidak punya hubungan darah, kita saling membenci. Ya, yang urusan-urusan duniawi. Maka betapapun sholat kita bagusnya, naudzubillah, sholat kita akan sia-sia. Betapa tidak. Dalam hal ini Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam menyabdakan salah satu la tartafi sholatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 kelompok manusia yang sholat mereka ini tidak akan diterima. Makna bebasnya, sholatuhum fawqa ru'usihim itu la tartafi, tidak akan diangkat tadi, ya, pahalanya tidak akan diterima oleh Allah. Salah satunya wa akhwan mutasoriman. 2 orang yang saling bermusuhan memutuskan tali silaturahim. Hadis ini riwayat Ibnu Majah 971. Imam Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi menyatakan sanadnya sahih dan semua rijalnya, perawinya kredibel. Lihat Hasyiah As-Sindi ala Ibnu Majah juz 2 halaman 338. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini hasan dalam Takhrij Mishkatul Masabih nomor 1128. Apa yang dimaksud 2 orang yang saling bermusuhan? Maka Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud itu adalah man nasaba audin au mutahajiran mutaqati'an fi ghairi dzatillahi ta'ala, yaitu 2 orang bersaudara, baik dari saudara karena hubungan nasab, kekerabatan kakak, adik, ipar, kekerabatan, atau 2 orang yang bersaudara karena sesama agama, kita sesama muslim, dia bermusuhan, yang ia lalu saling menghijar, memboikot, ya, saling boikot, aku tidak sudi lagi menginjak rumahmu. Maka 2 orang yang begini memutuskan hubungan bukan karena Allah, kebencian karena urusan pribadi, ego. Maka bagi orang yang begini, sebetapapun dia bagus sholatnya, maka sholatnya tidak akan Allah terima. Na'udzubillah min dzalik. Maka saudaraku, jika kita ada berselisih dengan teman kita sesama muslim, apalagi yang masih memiliki hubungan kekerabatan, marilah kita berlapang dada, saling memaafkan.
agar ibadah kita jangan, terutama sholat kita, jangan menjadi sia-sia. Itu yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Yang kedelapan adalah peminum khamr. Saudaraku, minum khamr, minum minuman keras ini telah disepakati tanpa ada khilaf di kalangan para ulama sebagai perbuatan yang haram. Bahkan karena perbuatan ini sebegitu bahayanya, dalam salah satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan, man syaribal khamra, barang siapa yang berani menenggak minuman keras, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina sobahan. Sekali dia berani menenggak minuman keras, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Na'udzubillah. Sekali orang ini walaupun tidak sedikit. Apa ada Ustadz orangnya mah sholat tapi kadang minum? Banyak. Sholat dia jalan tapi mabuk juga jalan. Maka sekali dia melakukan ini, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Yang akan jadi ngeri. Bagaimana kalau sholatnya tidak, mabuknya jalan terus? Wah, ini parah tentunya keadaan. Yang lagi sholat aja tidak diterima sholatnya sekali nenggak 40 hari. Gimana lagi kalau nenggak terus nggak pernah sholat? Allahul musta'an. Makanya ikhwan azanillah wa iyyakum, hati-hatilah dari perkara ini, jauhi khamr, sebab khamr ini akan bisa menjadikan sholat kita menjadi sia-sia. Selanjutnya yang ke-9 adalah sholat dari orang yang durhaka kepada orang tuanya. Berapa banyak di antara kita yang masih melakukan permusuhan dengan kedua orang tua kita, kebencian, bahkan tidak menyapa. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, salah satu la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sorfan wala adlan. Ada 3 kelompok yang di hari kiamat Allah tidak sudi menerima baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Allah nggak sudi, walaupun dia bagus amal ibadah kayak apa, sholat wajibnya bagus, sholat sunnahnya bagus, tidak akan Allah terima. Tidak sudi Allah menerima. Di situ salah satunya Nabi kita menyebutkan akun, yaitu anak pendurhaka. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami'us Shaghir nomor hadis 3065. Makanya saudaraku, jika kita ada kesalahan kepada kedua orang tua, segeralah kita meminta maaf agar sholat kita jangan menjadi sia-sia. Dan yang terakhir yang ini ingin Anda sampaikan kali ini, kelompok manusia yang sholatnya menjadi sia-sia adalah wanita yang sholat dalam keadaan tidak memakai kerudung atau jilbab syar'i. Sesungguhnya memakai jilbab syar'i sebenarnya bukan hanya dalam sholat saja bagi wanita yang telah baligh. Bahkan dia harus memakai hijab syar'inya selama dia bertemu dengan orang yang di luar mahramnya. Kapanpun, terlebih lagi saat sholat. Andai ada wanita betapapun bagus bacaannya, khusyuknya, tapi dia sholat dalam keadaan tidak memakai kerudung syar'i, menutupi kepalanya, maka Nabi kita pernah mengatakan, la yaqbalullah sholatam ro'atin qad hadat. Allah tidak akan pernah menerima seorang wanita, sholat dari seorang wanita yang telah datang haid, maksudnya telah balik, illa bikhimar, kecuali jika wanita ini dalam sholatnya memakai kerudung. Ini hadis riwayat Ibnu Huzaimah 775. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-A'dhami dan juga disahihkan oleh Syekh
Al-Albani rahimahullah. Karena itu, terutama bagi wanita, ana peringatkan. Saat sholat, pastikan terutama rambut tidak keluar satu helai pun. Pastikan bahwa aurat benar-benar terjaga. Demikianlah 10 kondisi keadaan orang-orang yang sholatnya akan sia-sia. Kita memohon kepada Allah agar sudilah kiranya Allah memaafkan segala kekurangan kita dan ke depan agar kita bisa lebih memperbaiki keadaan kita sehingga sholat kita bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Semoga apa yang ana sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.